Pak Mahfud, tidak mungkin kita diam. Pak Mahfud, itu rekomendasi ada nggak misalnya dengan kondisi institusi kepolisian yang hari ini tidak baik-baik saja, misalnya beredar balas membalas kesannya, balas membalas diagram itu, ya. Ya kan baru Pak, diagramnya kan baru 3 hari Pak. Ya itu catatan rekomendasinya apa? Misalnya Satgas Sus, ya, dibikin, sekarang dibubarkan. Rekomendasinya apa? Kan banyak hal yang jadi perhatian publik, yang dituntut, ya. Kompolnas itu harapannya adalah memberikan masukan terhadap kepolisian. Bagaimana dengan persoalan perang diagram itu? Bagaimana yang diragukan proses? Bagaimana Satgas Sus yang dibikin di zaman Kapolri terdahulu kesininya? Apakah cukup dibubarkan? Pertanggungjawaban gimana? Di forum Komisi 3 ini pernah kita pertanyakan sumber anggarannya. Apakah ini lepas dari pengawasan Kompolnas? Itu sebenarnya rekomendasi yang ditunggu oleh masyarakat, yang tadi secara sampaikan Pak Atria Dahlan itu loh Pak Mahfud. Gimana tuh Pak? Ada nggak rekomendasi seperti itu? Gini Pak, itu diagram yang tunjukkan Pak Arteria itu kan keluarnya tanggal 18. Pak Ketua, sekarang tanggal 22. Sedikit Pak Ketua. Mungkin kalau yang di sini Pak Mahfud bisa belum pendapatnya saya terima lah. Saya langsung aja lah Pak, sebagai Kompolnas Pak Prof. Apa pernah Kompolnas melakukan evaluasi terhadap Satgasus? Nih. Ya, yang dibubarkan itu loh. Apa nggak tahu orang-orang di Satgasus tiba-tiba bisa sekolah? Pas di sekolah nggak pakai sekolah tiba-tiba lulus. Atau yang nggak pernah ikut terdaftar tiba-tiba masuk di tengah. Setelah masuk dapat jabatan-jabatan strategis. Setelah itu main-main perkara, ada jaga-jaga perkara. Itu kan udah rahasia umum. Ya, pemantauan fungsionalnya mana pengawasannya yang dilakukan oleh Kompolnas ini. Saya juga Pak Benny Mamoto juga ngomong lah. Di Polri itu orang baik stres. Kenapa? Orang benar nggak jadi benar Pak. Itu loh. Orang-orang yang antik malah dapat privilege itu loh. Ini yang kita coba melakukan penertiban saat ini. Saya percaya betul Pak Kapolri berani untuk itu. Sederhana Pak, kita bicara mengenai, saya akhirnya bicara ke person lah. Bagaimana seorang Karopaminal, ya, dengan gaya hidup seperti itu. Padahal itu adalah serambi mukanya untuk integritas Polri Pak. Ngomongin satu-satu, tapi contoh lah. Ini kan kasat mata Pak. Iya kan? Kita nggak bisa ngomongin person, akhirnya saya ngomong person lah. Set, masuk. Mobilnya apa? Taruh lagi. Ini udah di luar daripada ya seorang Karo Pak di Mabes Polri. Nah ini halal Pak. Selama ini halal Pak. Nah apa yang dilakukan Kompolnas? Apa yang dilakukan Pak Benny Mamoto? Apalagi di situ kan di dalamnya juga ada yang namanya Pak Tito. Ya, kami minta betul ini dijelaskan lah. Jadi kita bicaranya, Prof yang ajarkan saya, Ateri harus berani untuk berkata benar. Prof yang ajarin saya ingat betul. Bimbingan Prof itu saya ingat terus. Nah sekarang juga kami ingin Prof sampaikan juga Prof. Kalau memang ini memang harus kita bahas, ini bahas. Jangan sampai ini jadi kanker. Yang stadium 4, kita nggak bisa lagi menyelamatkan Polri. Kesayangan kita semua, Prof. Terima kasih, Prof. Izin, Ketua. Tunggu dulu, Pak Arsul. Sebelum Pak Arsul bertanya, Pak Benny tadi agak gregetan. Silakan Pak Benny. Saya interupsi tadi untuk yang saya hormati Dr. Arteria Dahlan. Berkaitan dengan
ke kerajaan Dahlan. Berkaitan dengan kerajaan Sambo. Mohon maaf, ini kan kita nggak tahu apa-apa. Termasuk kasus Pak Sambo ini juga kita betul-betul gelap, Pak. Untung ada Pak Mahfud. Kalau tidak ada Pak Mahfud yang mendorong ini, yang terjadi adalah pengadilan sesat. Maka kami menyampaikan terima kasih Pak Mahfud. Dan juga kepada Bapak Presiden, sebab Pak Mahfud ini pembantunya Bapak Presiden. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi, kerajaan Sambo itu, Pak. Pak Mahfud kan pembantunya Presiden. Pertanyaan saya, mengapa tidak disampaikan masalah ini langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau? Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ini adalah suara Presiden. Pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan kami mendukung itu, Pak. Sebab ini momentum untuk memperbaiki lembaga institusi kepolisian ini. Tadi mulai kasus Sambo ini, sekali lagi kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jangan fokusnya, jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi, dan juga ke soal kerajaan Sambo ini. Lupa kasus utamanya. Oleh sebab itu, kami memohon, menitip Pak Menko Polhukam, tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini. Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk Republik, dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya. Itu saja Pak Ketua.